Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang dibahas pertama itu tentang faktor-faktor yang menghambat dan mendukung bagi guru. Faktor yang mendukung yaitu persiapan guru. Guru yang melatih dan memahami pendekatan pembelajaran tematik dapat membantu meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua, sumber belajar yang diverifikasi. Ketersediaan buku teks, materi pembelajaran, dan sumber daya lain yang mendukung pembelajaran tematik. Ketiga, partisipasi orang tua. Keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran tematik di rumah dapat memperkuat pengalaman belajar siswa. Yang keempat, motivasi siswa. Siswa yang termotivasi dan tertarik terhadap topik atau tema tertentu cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran tematik. Yang kelima, kurikulum terstruktur. Sistem kurikulum yang terencana dengan baik dan sesuai dengan metode pembelajaran tematik akan memberikan pedoman yang jelas kepada guru dalam merancang dan mengintegrasikan materi. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan profesional. Guru yang mendapatkan pelatihan khusus dalam metode pembelajaran tematik akan lebih percaya diri dan terampil dalam menerapkannya. Yang ketujuh, atau yang terakhir, yaitu dukungan kepemimpinan sekolah. Dukungan dari kepala sekolah atau manajemen sekolah dalam mendorong dan memfasilitasi penerapan pembelajaran tematik akan menciptakan keberhasilan. Faktor yang menghambat bagi guru yaitu yang pertama, guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran tematik dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan guru yang menyeluruh. Seharusnya untuk menjadi seorang guru diperlukan pemahaman tentang metode, cara, dan strategi dalam penyampaian isi materi. Yang kedua yaitu terbatasnya perangkat penilaian dan minimnya pengetahuan tentang penilaian autentik. Perangkat penilaian tersebut adalah hal yang penting bagi guru dan membantu mereka dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru kesulitan dalam memadukan materi dan mengajarkannya dalam wadah tema, apalagi dalam penguasaan IT yang selama bertahun-tahun selalu menjadi PR untuk dikuasai guru di seluruh Indonesia. Yang keempat, guru mengalami kesulitan dalam menggunakan modal. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya. Guru akan kurangnya akses terhadap buku teks, perangkat teknologi, atau bahan pembelajaran dapat menghambat efektivitas pembelajaran. Yang keenam yaitu kurangnya kesiapan guru. Jika guru kurang peka atau tidak memahami pendekatan pembelajaran tematik, hal ini tidak dapat membantu proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu kebijakan sekolah yang tidak mendukung. Jika sekolah memiliki kebijakan atau prioritas yang tidak memprioritaskan pembelajaran tematik, hal ini dapat menghambat implementasinya. Materi yang akan dibahas yaitu faktor yang mendukung dan menghambat bagi peserta didik. Faktor yang mendukung yaitu yang pertama, relevansi tema. Tema yang dipilih harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, agar mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, keterlibatan siswa. Memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dengan berpartisipasi dalam eksplorasi, penelitian, dan proyek terkait tema. Yang ketiga yaitu kerjasama. Mendorong kerjasama antara siswa dalam kelompok atau tim sehingga mereka dapat belajar satu sama lain. Yang keempat, sumber daya variatif. Menyediakan beragam sumber daya seperti buku, materi online, bahan ajar, dan kunjungan lapangan untuk mendukung pemahaman. Yang kelima yaitu kreativitas. Mendorong siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui seni, musik, atau proyek kreatif lainnya. Yang keenam yaitu penilaian formatif. Menggunakan penilaian formatif untuk memantau kemajuan siswa sepanjang pembelajaran. Yang ketujuh yaitu dukungan guru. Guru perlu mendukung siswa dalam eksplorasi tema dengan memberikan bimbingan dan pertanyaan yang relevan. Yang kedelapan yaitu pengintegrasian mata pelajaran. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema untuk membantu siswa melihat hubungan antara materi pelajaran. Yang sembilan, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. 10 yaitu fleksibilitas. Memberikan fleksibilitas dalam cara siswa mengeksplorasi tema sesuai dengan gaya belajar mereka. Faktor yang menghambat bagi peserta didik yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya.
Ketidaktersediaan buku teks, materi pembelajaran yang memadai, atau peralatan yang mendukung seperti komputer atau internet dapat menghambat proses pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi. Minimnya minat atau motivasi siswa terhadap topik tertentu dalam pembelajaran tematik bisa menghambat kemajuan mereka. Yang ketiga yaitu keterbatasan konsentrasi. Faktor-faktor seperti gangguan dalam kelas atau lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang keempat itu perbedaan kemampuan. Siswa dalam kelas tematik dapat memiliki tingkat pemahaman yang beragam terhadap topik tertentu yang dapat menghambat proses pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik. Kelima yaitu metode pengajaran yang tidak tepat. Penggunaan metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa dapat menjadi penghambat dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu keterbatasan waktu. Terkadang, waktu yang terbatas dalam pembelajaran tematik dapat membuat siswa merasa terburu-buru atau tidak memiliki cukup waktu untuk eksplorasi yang mendalam. Yang ketujuh yaitu faktor pribadi. Permasalahan pribadi siswa, misalnya masalah kesehatan atau masalah keluarga, dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada pembelajaran. Yang kedelapan yaitu ketidaksesuaian materi. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran tematik mungkin tidak selalu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga mereka bisa merasa kesulitan untuk mengikutinya. Yang kesembilan yaitu gaya belajar yang berbeda. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, dan metode pembelajaran tematik mungkin tidak cocok untuk semua siswa. Materi berikutnya yaitu bagi sarana dan prasarana. Faktor yang mendukung yaitu yang pertama, ruang kelas yang memadai. Kelas yang luas, nyaman, dan terorganisir dengan baik memungkinkan guru dan siswa untuk bergerak leluasa dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu perpustakaan yang lengkap. Perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam dan relevan dengan tema-tema pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga yaitu sarana teknologi. Misalnya akses ke perangkat teknologi seperti komputer dan lainnya. Yang keempat yaitu papan tulis interaktif atau smartboard. Alat ini dapat membantu guru dalam menyajikan materi. Yang kelima yaitu sumber daya visual. Misalnya gambar, poster, atau alat bantu visual lainnya. Faktor penghambat bagi sarana prasarana ada beberapa yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya teknologi. Jika sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau perangkat elektronik, hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik yang membutuhkan integrasi teknologi. Yang kedua yaitu pembuatan RPP yang memakan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi hal tersebut, guru akan membuat RPP di rumah pada malam hari atau di waktu liburan dan dapat juga membuat RPP di sela-sela jam pembelajaran. Yang ketiga yaitu alokasi waktu pembelajaran yang tidak selalu mencukupi untuk menyesuaikan satu pembelajaran karena jadwal pembelajaran tidak selalu full tematik. Untuk mengatasi hal tersebut, guru akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Hambatan yang terakhir itu datangnya dari orang tua. Sekian materi tentang faktor yang mendukung dan menghambat pembelajaran tematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.